Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan masalah simple present. Kapan simple present digunakan? Apa rumusnya? Apa fungsinya? Selain itu, pembahasan ini akan dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar, yang kedua adalah tingkatan lanjutan. Fungsi yang pertama dari simple present adalah untuk menyatakan kegiatan yang menjadi kebiasaan atau habitual actions. Kegiatan ini dimulai pada masa lampau dan sekarang masih berlangsung hingga mungkin yang akan datang juga masih dilaksanakan. Kebiasaan ini dapat diketahui dari keterangan waktunya, yaitu misalnya penggunaan adverb of frequency, always, seldom, rarely, often, never, sometime, occasionally, once a week, twice a day, 3 times a day, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Contoh yang sering digunakan adalah misalnya matahari terbit dari timur. The sun rises in the east. Kalimat ini semua orang pasti sudah mengetahui bahwa matahari terbit dari timur, jadi merupakan kebenaran umum. Contoh yang mungkin lebih simpel adalah misalnya saya berasal dari Jawa Timur. I come from East Java. Jadi apabila ada kalimat yang ingin menyatakan suatu kebiasaan ataupun kebenaran umum, maka jenis tenses yang digunakan adalah simple present. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa kalimat dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal atau yang tidak memakai kata kerja, dan juga kalimat verbal, kalimat yang predikatnya kata kerja. Dalam simple present ini, bentuk kalimatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Seluruh rumus kalimat nominal adalah menggunakan to be. Maka dalam simple present ini, to be yang digunakan adalah is, am, dan are. Misalnya dalam kalimat saya seorang murid. Dalam hal ini fungsinya pasti sudah menjadi kebenaran bahwa saya sekarang adalah seorang murid. Sedangkan kalimatnya adalah I am a student. To be am untuk I, to be is untuk she, it, to be are untuk they, we, dan you. Untuk negatifnya cukup mudah, hanya menambahkan not setelah to be. I am not a student. Sedangkan bentuk pertanyaannya atau interrogatifnya adalah dengan memberikan to be di depan. Are you a student? Untuk bentuk verbalnya atau yang merupakan kata kerja, simple present menggunakan verb 1 yang jika subjeknya she, it, maka ditambah dengan s atau es pada kata kerjanya. Misalnya saya makan atau I eat, they eat, we eat, you eat. Sedangkan kalau she, he eat menjadi she eats, Tony eats, cat eats, dan seterusnya. Yang sering menjadi masalah adalah dalam bentuk negatifnya. Dalam bentuk negatif biasanya not diletakkan setelah to be atau modal, misalnya I am not, I cannot, I will not. Dalam kalimat ini I eat, not akan terasa janggal jika langsung diletakkan di setelah subjek I not eat. Oleh karena itu muncullah hantu bahasa saya, yaitu auxiliary verb, yaitu do. I do not eat. Lebih singkatnya, I don't eat, you don't eat, they don't eat. Untuk yang subjeknya she, he, dan it, maka kata kerjanya kan ditambah dengan s atau es. Dalam bentuk negatif, s atau es ini dimakan oleh si hantu atau auxiliary verb menjadi she does not eat. Jadi karena s-nya sudah dimakan oleh hantu, kata kerja it menjadi bentuk aslinya tanpa tambahan s atau es. Sama halnya dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif yang biasanya to be atau modal ditaruh di depannya subjek. Maka kalau kita merujuk kepada contoh soal kita I eat, apa yang dilempar ke depan? Gak ada.
makanya muncullah si hantu lagi atau auxiliary verb ini. Do I eat? Do you eat? Do we eat? Jika subjeknya she, he, it, maka do yang ada di depan memakan es atau s-nya punya kata kerja menjadi does she eat atau does he eat, does cat eat. Kata kerja eat juga menjadi bentuk pertama karena tambah s atau es-nya sudah diambil oleh si hantu atau do. Materi simple present memang terlihat cukup mudah untuk dipelajari, namun pada prakteknya banyak kawan-kawan yang merasa kesulitan, terutama apabila soal tersebut berhubungan dengan bentuk negatif atau interrogatifnya. Selain itu, yang sering salah adalah penambahan s atau es yang kurang tepat. Penambahan es pada umumnya diberikan kepada kata yang berakhiran suara desis, misalnya kiss, kisses, miss, misses, push, pushes, wash, washes, watch, watches, cat, catches, mix, mixes, buzz, buzzes, dan seterusnya. Selain itu, kata yang berakhiran o seperti do, go juga ditambah dengan es. Untuk kata berakhiran y, apabila sebelum huruf akhir y itu huruf konsonan, maka ditambah dengan es, misalnya fly menjadi flies. Sedangkan jika sebelum huruf akhir y tersebut adalah huruf vokal, misalnya buy, maka tambahannya adalah hanya s atau buys. Maka selain huruf desis atau huruf o dan y, semuanya ditambah dengan s. Kita melanjutkan materi untuk tingkat menengah. Dalam materi tingkat menengah ini akan saya tambahkan fungsi lainnya dari simple present selain dari habitual action dan general truth atau kebenaran umum. Jadi fungsi ketiga simple present adalah untuk menyatakan kecakapan atau kemampuan dari seseorang. Misalnya dia mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. She speaks English fluently. Selain itu, simple present juga digunakan untuk future condition atau menyatakan sesuatu yang sudah terjadwal. Misalnya, kereta api malam ini akan datang pada pukul 2. The train arrives at 2 tonight. Simple present juga digunakan untuk imperatif atau kalimat perintah. Open your book, buka bukumu. Close the door. Seluruhnya memakai simple present. Simple present juga digunakan untuk headline atau judul berita pada surat kabar. Dan yang terakhir adalah untuk pengganti non-progressive verb atau verb yang tidak bisa digunakan pada tenses continuous, seperti I think you are right. Do you know, Billy? Setelah mengetahui seluruh konsepnya, maka sekarang tinggal prakteknya. Ada beberapa latihan yang sudah saya siapkan yang bisa diakses di bagian deskripsi dari video ini. Selain itu, saya juga berikan sebuah soal bagi kawan-kawan yang bisa dijawab pada komen dalam video ini. Soalnya adalah, saya belajar bahasa Inggris dan Tina belajar matematika. Silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present, bentuk positif, dan juga bentuk negatif. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Semoga tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.